Baik, puji Tuhan. Pagi ini kita akan membuka hati kita dan bersama-sama akan menerima pesan Tuhan di awal tahun 2026 ini. Apa yang telah Tuhan nyatakan secara khusus lewat Bapak Rohani kita Pak Niko, bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Ya, 2026 is the year of the Great Commission. Tahun amanat agung. Dalam Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu ayat lagi dari Matius pasal yang ke-24 ayat 14. Dua ayat ini akan menjadi ayat nats kita sepanjang tahun ini. Mari kita baca sama-sama ayat yang kedua, 2-3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Katakan amin. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati tahun 2025. Tahun penuaian. Dan tahun 2025 bukanlah tahun yang mudah. Tetapi kalau saya mau katakan tahun yang sulit, saudara. Terjadi peperangan, terjadi bencana alam, banyak ketidakpastian yang kita alami di tahun ini. Bahkan krisis ekonomi yang terjadi dan semakin intens, saudaraku. Namun hari ini Tuhan mau kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik daripada tahun 2025. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ya, kita percaya tahun 2026 lebih baik daripada tahun 2025. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Ya. Kalau orang dunia mungkin mereka takut, mereka khawatir. Tidak demikian dengan kita. Kita hidup di dunia yang sama. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang percaya. Kita hidup karena janji Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Saudara, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik daripada tahun 2025? Ada beberapa alasan yang kita akan lihat bersama-sama. Alasan yang pertama adalah bahwa kasih setia Tuhan selalu baru. Ayat ini berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin, Bapak Ibu. Masalah boleh datang silih berganti. Mungkin persoalan saudara pun belum kunjung dijawab Tuhan. Pergumulan kita belum selesai. Tetapi alasan yang pertama berkata bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kita percaya ada anugerah yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita di sepanjang tahun 2026 ini, saudara. Kalau ada ketakutan, ada kecemasan muncul dalam hati saudara, saudara ingat janji Tuhan ini, bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Alasan yang kedua, kita berani berkata bahwa 2026 akan lebih baik daripada tahun 2025 adalah karena kita berharap kepada Tuhan. Ayat ini berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku.
Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kepada siapa saudara berharap? Kepada usaha pekerjaanmu? Kepada kekayaanmu? Kepada orang-orang yang bisa menolong saudara? Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, sesuai dengan ratapan pasal yang ketiga ayat 24 ini, maka kita berani berkata bahwa 2026 akan lebih baik daripada tahun 2025. Amin saudaraku. Alasan yang ketiga, karena ada janji Tuhan bagi kita yang hatinya melekat dan intim dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Saudara, ayat ini cukup panjang, jadi tidak saya tampilkan ya, karena tidak cukup slide-nya. Tetapi ini adalah ayat yang terus kita dengungkan, terus kita perkatakan. Bahkan setiap morning call, ayat ini selalu dibacakan. Ya, ini sebagai satu deklarasi iman kita. Kita percaya ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Saudara, dalam ayat ini, dalam Mazmur 91 ini, ada janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, pegang ini saudaraku. Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita dari sakit penyakit, ya, dari panah api si jahat. Jangan takut kepada manusia, jangan takut kepada orang-orang yang mau berbuat jahat kepada saudara. Karena perlindungan Tuhan sempurna, Dia meluputkan dan membentengi kita. Dari jerat penangkap burung, dari kedahsyatan malam, dalam terjemahan yang lain dikatakan terror of the night. Ya, itu berbicara kejahatan, penculikan, perampokan, pemerkosaan, peperangan, terorisme. Ini janji Tuhan bahwa Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita, saudara. Lalu selanjutnya Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Tuhan akan menjawab. Yang percaya katakan amin, saudara. Dalam masa kesesakan, berserulah hanya kepada Tuhan. Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Ya. Kesempatan bagi kita untuk kita boleh terus melayani dan memuliakan Tuhan. Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kita. Ini adalah janji Tuhan bagi orang yang hatinya melekat dan intim dengan Tuhan. Siapa yang mau terima janji Tuhan ini, lambaikan tangan saudara. Anda harus semakin melekat dan semakin intim dengan Tuhan. Amin saudaraku. Alasan yang keempat, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik daripada tahun 2025. Karena kita memasuki tahun 2026. Tahun amanat agung. Ya, tahun amanat agung. Ayat ini berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis dan ajarlah mereka. Saudara, ada satu perintah yang Tuhan berikan bagi kita di tahun ini, saudara. Ini memang adalah perintah yang Tuhan berikan bagi semua orang percaya. Tapi secara khusus tahun 2026 ini, artinya kita akan dipakai Tuhan lebih lagi dalam proses penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Ini adalah 4 alasan. Pegang ini baik-baik. Ketika hatimu mulai cemas, takut menghadapi tahun yang baru ini, ingat 4 hal ini saudaraku. Tahun 2026 akan lebih baik daripada tahun 2025. Katakan amin.
Katakan amin. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Nah, saudara, amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor. Dia adalah seorang misionaris yang melayani ke daratan Cina pada abad 19 dan terkenal dengan kutipannya yang berkata demikian, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Ya, saudara, kalau setiap orang percaya mengerti hal ini, saudaraku, maka kita nggak akan berpikir, kita nggak akan beralasan untuk tidak melakukan panggilan yang mulia ini. Bukan sebuah pilihan lagi, tetapi sebuah perintah untuk ditaati. Amanat agung bukan sekedar perintah, tapi sebuah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas ilahi. Karena itu Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan memberikan kuasa dan otoritas itu bagi kita orang percaya, agar kita pergi dan menyelesaikan amanat agung. Saudara, setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, kita diingatkan tentang tahun 2033. Ada pertanyaan, ya, ada apa dengan tahun 2033? Mari jemaat Tuhan dengar dan tangkap ini baik-baik. Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit dan naik ke sorga. Peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang artinya itu adalah ulang tahun gereja yang ke-2000. Dan peringatan 2000 tahun dimulainya amanat agung. Dan Tuhan berbicara kepada gerejanya, kepada setiap pemimpin rohani kita, juga kepada organisasi-organisasi keagamaan, secara khusus organisasi kekristenan yang punya visi yang sama, yaitu target penyelesaian amanat agung adalah tahun 2033. Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang waktu kedatangannya dan tanda akhir zaman, Yesus menjawab, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan kata lain, saudaraku, kalau Injil sudah diberitakan sampai ke seluruh dunia, artinya jika amanat agung ini sudah selesai, maka sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah Tuhan Yesus datang kembali. Ya, Dia datang untuk menjemput orang yang percaya kepada Dia. Saudara, kita memang hidup di dunia, tetapi jangan pernah lupa bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang di angkasa untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Dia. Orang yang masih hidup, dia akan berganti dengan tubuh kemuliaan. Kita semua di tempat ini. Amin, saudaraku. Dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita telah meninggal, akan terlebih dahulu bangkit dan diganti dengan tubuh kemuliaan. Itulah yang kita nantikan, saudara. Dan itu terjadi jika Injil sudah diberitakan sampai ke seluruh dunia. Saudara bisa menangkap benang merahnya di sini, saudaraku, ya, bahwa kita harus menyelesaikan amanat agung. Kalau kita merindukan Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita. Ya. Kata sesudah itu pada ayat ini memang tidak ada seorang pun yang tahu. Ya. Bisa 1 hari, bisa seminggu,
bisa sebulan, bisa setahun, atau bisa beberapa tahun. Tetapi yang jelas dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang tanda-tanda kedatangannya ini, waktunya sudah dekat dan jelas tidak akan lama lagi. Amin saudaraku. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Ayo nyanyikan sekali lagi. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Siapa orang yang berharap pada Tuhan? Kita akan menyambut kedatangan Tuhan untuk menjemput kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, jadi kita menangkap di sini bahwa target penyelesaian amanat agung itu adalah sampai pada tahun 2033. Dan saya mau kembali menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Bapak Rohani kita Pak Niko. Ya, jadi kalau saudara nanti juga mendengar hal-hal yang menyimpang, Anda bisa menjawab. Pak Niko tidak pernah berkata bahwa 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Tidak demikian. Itu tidak alkitabiah. Tetapi yang beliau sampaikan, pesan yang beliau kumandangkan adalah tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Dan ini adalah alkitabiah. Karena kedatangan Tuhan bisa sewaktu-waktu. Mari jemaat Tuhan, memasuki tahun yang baru, kita lebih lagi intim dan dekat dengan Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Itulah kekuatan kita, saudara. Itulah pengharapan kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak kuat, saudara. Ya. Tapi kalau kita terus semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan, dan terus berjaga-jaga, kita akan terima kekuatan yang baru. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29, perhatikan baik-baik ayat ini. Sebab semua orang, boleh baca sama-sama dengan suara keras, 2-3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa saudara? Sekali lagi untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi goal yang Tuhan kehendaki kita capai adalah kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karakter kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata, sekali lagi baca bersama 2-3, lebih keras. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin, saudaraku. Siapa yang berkata bahwa hidupnya ada di dalam Tuhan? Siapa yang berkata bahwa saudara ada dalam Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Ayat ini bilang apa? Saudara wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, kalau kita hidup sama seperti Kristus hidup, artinya
Dia guru dan kita murid, kita menjadi murid Kristus. Ya, dan tugas utama murid Kristus adalah menyelesaikan amanat agung. D. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hambamu untuk melakukan firman-Mu. Mari angkat tangan bersama. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Pujian bagi Allah kita, saudara. Biarlah ini menjadi doa kita, pujian ini menjadi kerinduan kita. Pakai aku jadi alat-Mu, Tuhan. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana cara Yesus melakukannya sehingga kita bisa menjangkau dunia ini. Saudara, pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 yang lalu di Korea Selatan ada satu ajang yaitu World Evangelical Alliance, ya, WEA. Ini adalah acara yang rutin dan merupakan General Assembly yang ke-14. Dan tema yang diangkat, saya suka sekali dengan tema ini, saudaraku, ya, yaitu The Gospel for Everyone by 2033. Ya, Injil untuk semua orang sampai 2033. Anda lihat bahwa ini adalah visi global. Ya, ini adalah visi global yang Tuhan nyatakan bagi gerejanya. Jadi kita mengerti tujuan, kita mengerti fokus kita, saudaraku. Yaitu gerejanya saudara dan saya, GBI House of Glory Wonosobo. Kita harus menjangkau semua orang. Dan kita fokus kepada tahun 2033, saudara. Siap dipakai Tuhan? Siap dipakai Tuhan? Yang siap dipakai Tuhan katakan amin. Katakan kanan kiri saudara, aku siap dipakai Tuhan. Aku siap dipakai Tuhan. Ya. Nah, saudara, apa yang disampaikan pada acara ini, kalau Anda pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, bernama Rick Warren, dia menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Ya, yang berlaku di mana saja dan kapan saja, dan dia memberikan satu istilah yaitu peace. Peace itu dibagi menjadi, dia sampaikan beberapa hal lewat kata peace ini. Ya. P adalah pass on the good news. Sampaikan kabar baik atau Injil ini kepada orang lain. Lalu E-nya di situ adalah equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Kita sudah lakukan ini dan kita akan terus kembangkan. Di Kul itu adalah tempat di mana saudara dimuridkan. Ya, bukan hanya kumpul-kumpul, tetapi ada pemuridan di sana. Karena itu setiap minggu ketiga ada materi dari pusat, yaitu materi pemuridan, di mana kita terus diperlengkapi, kita
dipersiapkan ya untuk semakin bertumbuh dan boleh melayani Tuhan. Lalu A-nya adalah alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Saudara, kita harus menjadi gereja yang peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Meskipun kita tidak bisa menutup mata, hari-hari ini banyak orang datang ke gereja bukan cari Tuhan. Saya mendengar di kota-kota besar ada orang itu memanfaatkan kasih dari jemaat, memanfaatkan kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, memanfaatkan pertolongan gereja. Jadi kalau dia punya anak 4 atau 5, ya, dia akan datang ke gereja A, gereja B, gereja C, supaya dapat bantuan diakonia. Itu terjadi, saudara. Ya. Banyak orang memanfaatkan kebaikan. Saya berharap di tempat ini tidak ada. Amin. Saya berharap di tempat ini tidak ada. Amin. Kita adalah keluarga. Kita mengasihi, kita dikasihi. Ya, saudara, Anda diterima di tempat ini. Apapun keadaan saudara, apapun latar belakang saudara. Tetapi ayo bertumbuh bersama. Ya, di tempat ini adalah orang yang dikasihi. Anda adalah orang yang spesial. Tapi mari jadi bagian dari keluarga ini, menjadi anggota keluarga yang baik. Bukan jadi orang yang suka memecah belah, mengadu domba. Ya, kita murah hati bukan hanya dalam hal materi, tetapi kita pun murah hati dalam hal mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau orang gak bisa ngampuni, berarti dia merasa dia sudah sempurna, saudara. Kita sadar kalau kita itu gak sempurna. Kita masih perlu pengampunan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Karena itu kita pun harus bisa mengampuni. Kanan kiri saudara. Bahkan saya sebagai seorang gembala, tidak ada yang sempurna. Ya, kalau Anda cari orang yang sempurna, tidak ada, saudara. Anda cari hamba Tuhan yang sempurna, tidak ada. Bahkan saya sedih dan prihatin ketika mendengar ada orang yang sudah bergabung di sebuah gereja. Sekian puluh tahun, saudara. Dari perintisan, dia menopang pekerjaan Tuhan. Dia melayani bersama-sama di sana. Dia mendukung pemimpinnya, yaitu gembalanya. Sudah sekian puluh tahun. Tiba-tiba dia mundur dan selalu yang terjadi apa, saudaraku? Ngajak orang-orang untuk mundur. Itu yang terjadi. Saya heran kadang-kadang. Padahal selama ini pasti dia punya hubungan yang baik dengan gembalanya. Itu yang bikin prihatin, saudaraku. Itu yang bikin sedih, saudara. Ya, tapi hari ini kita mau belajar. Di tempat ini kita adalah keluarga. Amin, saudaraku. Tidak ada istilah bekas keluarga. Setuju? Katakan amin. Ya, saya berdoa sampai nanti Tuhan Yesus datang. Kita tetap dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Dan keluarga yang menjadi berkat bagi kota Wonosobo. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya. Ayo saudara, gak ada orang yang sempurna. Gembalamu gak sempurna. Tapi justru kehadiran saudara di tempat ini, kita boleh
saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Jadi jangan nembaki orang yang punya kekurangan. Kamu gini, kamu gitu. Ya, jangan sampai kita menghakimi orang. Jangan berkata, kalau pelayananku pasti lebih baik dari dia. Jangan iri hati. Kalau lihat orang melayani dipakai Tuhan dengan luar biasa, mulai jeleknya keluar. Aku juga bisa. Ya, saya selalu memuji kalau ada orang yang masa setiap bulan kan kul kita itu kan nyediain makanan loh kalau MDPJ ya. Dan saya selalu bilang gini, wah Bu, masakannya enak itu bukan basa-basi loh Bu Hosana. Percaya enggak kalau gembalamu enggak basa-basi? Yang benar. Mana suaminya ini, mana suaminya? Ini kenapa berpisah ini? Percaya enggak kalau Pak Gembala tidak basa-basi? Ya. Kalau saya bilang, Bu Indah ini masakan kul agape enak loh. Percaya enggak kalau saya enggak basa-basi? Itu enggak usah nangis, enggak usah nangis. Kalau saya bilang ini masakan dari kul family blessing ini luar biasa, enak sekali. Itu beneran loh dari hati saya. Nah saudara, belajarlah untuk bersuka cita bersama-sama dengan saudara kita. Jangan gini loh, kalau dengar orang muji, masakane kulku enak ya, aku masak lu enak. Itu jelek loh saudara, kayak gitu tuh gak bagus. Ya, jangan kayak gitu. Selalu menganggap diriku itu lebih baik daripada orang lain. Gak boleh. Kita memang membangun dan membuat kul kita itu terus bertumbuh. Tetapi nggak boleh menjadi eksklusif, katakan amin. Ya, kita nggak boleh merasa diri kita, kul kita, apalagi gereja kita yang paling baik, paling hebat. Tidak boleh demikian. Saudara, kita adalah keluarga. Ya. Dan selanjutnya kita lihat C, itu adalah continually pray, berdoa terus menerus. Lalu I, establish new churches, artinya dirikan gereja-gereja baru. Ini yang disampaikan Tuhan lewat hambanya yaitu Rick Warren. Saudara, kita harus melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan agar amanat agung selesai. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Nah, di bagian terakhir ini kita akan melihat bagaimana kita bisa menyelesaikan amanat agung dengan baik. Diperlukan karakter yang benar sebagai seorang murid. Alkitab memberikan ada 4 gambaran saudara. Karakter yang benar sesuai firman Tuhan. Yang pertama adalah seperti anak kecil. Ya. Anak kecil itu gampang nangis. Anak kecil itu sangat bergantung kepada orang tuanya. Dan ternyata anak kecil itu jujur saudara. Permisi, permisi. Di dalam mamanya bilang gini, kamu temuin ya, bilang papa mama gak ada di rumah. Anaknya buka pintu, cekrek. Kayak drama kemarin kan, cekrek. Permisi dek, papa mama ada. Om, barusan mama bilang, kata mama, papa mama gak ada. Kowe. Kadang anak itu jujur, orang tuanya yang suka ngapusi. Ya. Saudara, kita belajar dari seorang anak kecil. Kita mau belajar untuk merendahkan diri kita. Karena Alkitab berkata, siapa yang merendahkan diri
Siapa yang merendahkan hatinya menjadi seperti seorang anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Merendahkan diri di sini juga berbicara tentang kita itu suka dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, mulai Jumat besok, spiritual breakthrough kembali dimulai. Dan saya mengajak jemaat yang selama ini sudah terlibat tetap semangat. Kalau yang selama ini mulai undur, Anda jarang bahkan tidak pernah hadir. Saudara, acara ini adalah kesempatan untuk Anda duduk diam dalam hadirat Tuhan. Amin saudaraku. Di dalam hadirat Tuhan, kita bisa menikmati damai sejahtera. Di dalam hadirat Tuhan kita bisa menikmati sukacita, menikmati kasih Tuhan. Anda dikuatkan, Anda dihibur, Anda bisa menangis. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Di lirik, di bait tadi ada lirik yang berkata, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Boleh tampilkan? Segala keangkuhanku hilang. Orang yang sombong, orang yang angkuh, kalau dia banyak dalam hadirat Tuhan, kesombongannya itu mulai dikikis, keangkuhannya itu mulai hilang. Tapi kalau orang sombong gak berubah-berubah, tandanya dia tidak pernah ada dalam hadirat Tuhan. Saudara, sekali lagi 2026, kita harus bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada strategi manusia semata. Tidak bisa, saudara. Bisa meleset, bisa salah. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengerti, kita akan peka akan tuntunan Tuhan, saudara. Anak kecil, dia nggak bohong. Saudara, jadi anak Tuhan juga. Kalau kita mau menjadi murid yang menyelesaikan amanat agung, kita juga punya karakter yang jujur. Jangan suka bohong. Orang yang suka bohong, bapaknya siapa? Alkitab loh yang ngomong loh ya, bukan Pak Andi loh ya. Orang yang suka bohong, bapaknya siapa? Jangan ragu-ragu jawabnya. Anda kan gak suka bohong kan? Berarti harus berani jawab. Orang yang suka bohong, bapaknya siapa? Jangan suka bohong. Lebih baik akui, lebih baik jujur. Jangan mencari validasi dari orang. Supaya aku diterima, aku harus menjadi seperti ini. Aku harus nampak baik. Perkenanan yang pertama, yang utama itu datang dari Tuhan, saudara. Saudara, untuk menyelesaikan amanat agung, gereja harus rendah hati. Ya, bergantung pada pimpinan Tuhan. Tadi saya katakan, ketika kita semakin intim, banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan, banyak dalam hadirat Tuhan, saudara, engkau akan semakin peka
terhadap tuntunan Tuhan. Jadi jangan berpikir gini loh, cukuplah ke gereja cuman minggu. Atau cukuplah hari minggu dan ikut kul. Jadi kalau kayak SB, kayak ada KTM, gak usah lah, gak usah. Ya kalau selo datang, kalau bisa datang. Jangan. 2026, saudara, kita punya semangat yang baru. Aku harus lebih banyak dalam hadirat Tuhan. Saudara mungkin punya persoalan dalam pekerjaanmu. Dan saudara belum bisa selesaikan itu. Engkau perlu hikmat dari Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, saudara akan semakin peka. Dan tiba-tiba nanti dalam suasana penyembahan atau ketika engkau mendengar firman, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat bagi saudara. Caranya seperti ini. Kamu harus melangkah seperti ini. Saya mendengar banyak kesaksian bagaimana orang-orang yang mengembangkan usahanya dalam skala yang besar dan dia dituntun, dia dipimpin oleh Tuhan karena dia peka. Pada 31 Desember yang lalu di acara doa tutup tahun dan mengawali tahun yang baru, saya bercerita tentang seorang pengusaha ketika dia bermaksud untuk membeli sebidang tanah sekian hektar di satu wilayah di Bali, ya, dan dia telah mengundang seorang hamba Tuhan untuk berdoa di sana. Lalu dia tanya kepada hamba Tuhan ini, bagaimana Pak Pendeta, apakah saya bisa langsung membangun? Saya juga belajar setiap kali ketemu orang dan bertanya seperti itu. Saya tidak mau menempatkan diri sebagai orang yang akan menentukan pilihannya. Saya selalu berkata, kamu doa, minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Hamba Tuhan ini berkata demikian. Dan sebenarnya tanah sudah siap. Sebenarnya dana dari bank juga sudah siap dikucurkan. Dan tim arsitek juga sudah siap. Tapi karena pesan hamba Tuhan ini, kamu doa. Lalu dia doa dan dia merasakan satu kegelisahan. Sampai akhirnya dia berkata, ditagih terus kan sama tim arsiteknya, ayo kapan bangun Pak, kapan bangun. Lalu dia berkata, kita tunda dulu, jangan bangun dulu. Dan benar saudara, apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian setelah dia berdoa itu, terjadi bom Bali. Situasi berubah. Ya, kondisi penginapan hotel di Bali berubah. Dan dia bersyukur, untung aku peka, untung aku banyak diam dalam hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan menuntun, Tuhan menolong aku. Akhirnya dia diluputkan dari kerugian yang besar. Dia berkata kalau sampai itu terjadi, bahkan usaha utamaku bisa ikut hancur gara-gara membiayai semuanya itu. Dan beberapa tahun berselang setelah itu akhirnya dia mendapatkan tempat yang baru di area yang lain. Dan dia membangun usahanya itu dan sampai hari ini usahanya itu boleh berjalan dengan baik. Saudara, tahun 2026 rendahkan diri kita seperti anak kecil. Banyak diam dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Bilang kanan kiri, tahun 2026 merendahkan diri seperti anak kecil, banyak diam dalam hadirat Tuhan. Ya, gereja kita pun juga harus berkolaborasi dengan gereja-gereja yang lain. Ya, kami saling menjaga itu. Para pendeta saling menghormati, saling menjaga satu dengan yang lain. Ya, karena itu kalau ada mungkin pengunjung di gereja dan saya tahu dia dari gereja tertentu, saya akan sounding ke pendetanya. Saya akan bilang gini, Pak, jemaatin jenengan nang HOG loh. Oh ya? Iya Pak, sudah beberapa minggu. Saya ngomong dulu. Ya, saya ngomong dulu. Gak ada persaingan. Gak ada istilahnya tarik-tarikan jemaat, gak ada. Ya. Tapi kami belajar untuk memahami bahwa ada kalanya mungkin orang akan bertumbuh lebih lagi di tempat yang baru.
Lalu hamba Tuhan ini berkata, ya rapopo Pak, biasanya saling udah deket kan ngomongnya kan ngono kan. Rapopo Pak, siapa tahu neng HOG dia lebih bertumbuh. Jaga, kita harus berkolaborasi dengan baik. Ya, berkolaborasi diperlukan kerendahan hati. Ya, yang kedua, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter seorang prajurit. Katakan prajurit. Yuk kita baca ayat ini dengan suara keras. Siap? 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Kurang keras dong kalau prajurit baca mah gak kayak gini. Sekali lagi ya. 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Siapa komandan kita? Komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari seorang prajurit. Saudara, ayat ini berkata, prajurit itu tidak boleh memusingkan dirinya. Prajurit yang sedang berjuang tidak boleh memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya. Anda bisa bayangkan kalau prajurit lagi maju di medan peperangan, tiba-tiba dia keingetan, iya ya aku belum bayar pinjol. Langsung konsentrasinya buyar. Bukan nembak musuh, ditembak musuh. Ya, kelingan, waduh ini, itu dan sebagainya. Saudara, ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh membangun keluarga, atau kita tidak boleh mengurus urusan-urusan pribadi kita, bukan demikian. Tetapi artinya adalah masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, perhatikan ini baik-baik, tidak boleh menghambat fokus panggilan utama kita sebagai murid Kristus untuk menyelesaikan amanat agung. Anda harus pandai-pandai menempatkan prioritas yang benar dalam kehidupanmu. Kan banyak orang punya urutan nih, ya. Yang pertama siapa? Jelas Tuhan. Yang kedua siapa? Keluarga. Lalu apa? Pekerjaan. Lalu apa? Pelayanan dan seterusnya. Saudara, saya katakan itu salah. Tuhan itu tidak masuk prioritas. Karena memang Tuhan Yesus itu yang terutama dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memang yang teratas. Dia memang adalah the master. Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Jadi gak boleh disamakan dengan prioritas-prioritas kita. Dia memang sudah layak yang terima yang nomor 1, yang utama. Karena itu fokus kita. Yang utama adalah Tuhan. Dan selanjutnya atur baik-baik. Ya, atur baik-baik. Kita menjadi prajurit yang baik dari Kristus Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Ya, maka kalau kita lakukan itu, saudara, ayat ini berkata, maka kita akan berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, satu warning bagi kita, perhatikan ini baik-baik. Di tahun yang baru ini, di tahun amanat agung ini, iblis akan berusaha makin keras untuk mengalihkan perhatian kita. Hati-hati. Coba bilang sama-sama saya 2, 3, hati-hati. Ya, jangan sampai dialihkan. Saudara, 1 Yohanes 2 ayat 16 tidak ada di PPT ya. Ayat ini berkata apa? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Ada 3 tadi apa? Keinginan daging, sama-sama dong. Keinginan mata, dan sekali lagi, ayo konsentrasi. Apa yang pertama? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Alkitab katakan bukan berasal dari Bapa. Ini seringkali mengalihkan fokus kita loh saudara. Ya. Kalau orang dunia hanya mengejar hal-hal materi.
pencapaian, ya, mengejar hal-hal duniawi, kekayaan. Lihat orang pakai itu pingin. Lihat orang beli ini pingin. Itu keinginan mata, keinginan daging. Saudara, cara ngujinya gimana? Cara ngujinya gini. Yang saudara doakan, yang saudara minta, yang saudara simpan dalam hatimu, inginkan itu, yang ada dalam hatimu yang kau doakan itu keinginan atau itu kebutuhan. Sekecil apapun itu, kalau itu keinginan, berarti itu bukan prioritas. Tapi semahal apapun kalau itu kebutuhan, itu harus jadi prioritas kita. Hati-hati, jangan mau dialihkan. Nanti saudara boleh buka di rumah, cari, dan nanti kasih laporan ya kepada saya ya. Bahwa di Alkitab itu ada sekitar 104 ayat yang berbicara tentang kesombongan. Tolong Linda nanti pimpin cari ayat ini. 104 ayat tentang kesombongan. Saya tampilkan beberapa ayat saja. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Amsal 16 ayat yang ke-18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yesaya 13 ayat 11 bagian B, kesombongan orang pemberani akan kuhentikan dan kecongkakan orang yang gagah akan kupatahkan. Matius 23:12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam terjemahan baru yang kedua, mengasihani di sini berkata, Allah memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Saudara, sebagai seorang prajurit, kita harus fokus. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, fokus. Karena hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan, yang sungguh-sungguh mau mengikuti kehendak Tuhan, mereka dilemahkan oleh Tuhan. Dalam tanda petik ya, dilemahkan oleh Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Semua diizinkan. Semua terjadi. Tujuannya apa saudara? Supaya kita tidak meninggikan diri. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Rasul Paulus? Sebab justru dalam kelemahanlah Tuhan katakan, kuasaku kata Tuhan menjadi sempurna atas kehidupan. Dan Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mau dipakai Tuhan lebih lagi? Amin. Kalau mau dipakai Tuhan lebih lagi, harus siap dilemahkan. Mungkin ada persoalan yang Anda belum tahu jawabannya. Anda belum tahu kenapa, gimana, dan cara menyelesaikannya seperti apa. Tapi ketika engkau tetap hidup dalam kehendak dan tuntunan Tuhan, percayalah itu satu cara Tuhan. Ketika Tuhan melemahkan kita, tujuannya supaya kita tidak meninggikan diri. Tidak ada apapun yang menjadi sandaran, menjadi pegangan, menjadi tempat andalan kita selain Tuhan. Selain Tuhan. Kemarin saya lihat video ketika banjir di Sumatera. Ada anak muda yang berjam-jam sampai 7 jam. Dia akhirnya selamat. Karena ketika banjir datang, dia punya tempat pegangan yang kokoh. Jadi ada tiang cor-coran rumah yang belum selesai itu, dia pegangan di situ.
tapi udah kedinginan sampai nerodok gini. Akhirnya dia pegangan terus. Di tengah banjir itu, ketika kita ada tempat untuk berpegang, tempat yang kokoh, kita akan selamat. Saudara, Tuhan mau kita menjadikan dia menjadi satu-satunya tempat pegangan kita, tempat andalan kita. Amin. Yang ketiga, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter olahragawan. Ayat ini berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku, perhatikan, dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, melatih tubuh dan menguasainya seluruhnya. Artinya apa, saudara? Ini perlu pengorbanan. Ya. Kalau Anda yang rajin olahraga, Anda mengerti tentang ini. Namanya olahraga, namanya latihan, itu enggak enak. Ya. Kadang justru tubuh lagi enggak enak, lagi capek, kok rasanya lagi capek ya, kemarin baru pulang perjalanan. Tapi saya tetap datang ke tempat latihan, saya tetap nge-gym. Dan setelah nge-gym, badannya malah enak. Saudara, perlu pengorbanan. Melatih tubuh itu gak mudah. Dari beban yang sedikit, terus ditambah terus. Kita harus melatih tubuh kita dan menguasainya seluruhnya. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Disiplin terhadap kerohanian kita. Maka kita akan melihat target penyelesaian amanat agung di tahun 2033 itu terjadi. Dan yang terakhir, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter seorang petani. Ya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, Alkitab memberikan gambaran yang sangat gamblang tentang siapa itu seorang petani. Petani itu sabar, dia itu tekun, dia itu setia, dia itu menabur, dia itu menyiram, dia itu menunggu, dia itu memelihara. Tidak cuman menuai. Ya. Petani sangat tahu, sangat mengerti bahwa hasil itu tidak instan, saudara. Di tahun amanat agung ini kita pun mengerti bahwa hasil itu tidak instan, bukan pekerjaan sehari. Kita harus menabur setiap hari. Katakan amin, saudaraku. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini. Ya, kita harus menabur benih ini setiap hari. Apa, saudara? Menabur penginjilan lewat hubungan pribadi. Saudara punya komunitas kan? Saudara punya teman-teman kan? Kita harus punya hubungan yang baik dengan teman-teman kita ketika kita ada di dunia ini. Tapi jangan berhenti di sana. Kita harus berani untuk menyaksikan siapa Yesus. Sekitar seminggu yang lalu saya diundang ke rumah saudara kita, Nia, ya, di daerah Jelamprang sana. Saya memang datangnya agak siang, jadi teman-teman anggota KUL itu yang datang lebih awal udah keburu pulang. Tapi saya tahu tidak ada yang kebetulan, karena ketika saya datang ternyata ya ada keluarganya Nia dari Bandung. Keluarganya ini juga belum percaya Tuhan Yesus. Tapi juga ada teman kerjanya, betul ya Nia? Teman kerja ya itu ya. Teman kerja, ngobrol ya. Jadi kesempatan kita ngobrol dengan orang-orang yang belum dalam Tuhan itu, jangan sampai hanya ngobrol basa-basi selesai. Tapi ingat itu adalah waktu yang Tuhan kasih buat saudara, untuk saudara bersaksi tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Lalu orang ini cerita tentang pergumulannya, tentang keluarganya.
Dan saya melihat Nia ini, dia yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia berani berkata bahwa kalau orang, karena dia sudah bersaksi ya kemarin di tanggal 31 bagaimana dia mengalami pergumulan dalam keluarga, keluarganya itu sempat hampir hancur. Tetapi Tuhan pulihkan lagi, Tuhan persatukan lagi dia dengan suaminya, berkumpul lagi dengan anak-anak. Karena sudah disaksikan, jadi saya berani bilang juga. Dan ketika ngobrol gitu ternyata ada temannya juga, teman kerjanya, iya itu juga ditinggal sama pasangannya, anak-anaknya dibawa. Sampai sekarang mandan stres Pak, hampir gini katanya gitu. Lalu saat itu spontan Nia jawab gini, sebenarnya masalah yang dihadapi dia dan saya sama. Kalau sekarang dia mau stres, sebenarnya masalah yang dihadapi itu sama. Tapi yang membedakan, dia bilang dengan tegas, karena aku punya Tuhan Yesus yang memberikan aku kekuatan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Harus berani berkata demikian. Ya, harus berani. Belum lama yang lalu, si Linda ini jadi viral di TikTok. Ya, toko emas agung, kedatangan orang, ditipu, sempat kehilangan uang dan sebagainya. Tapi akhirnya semuanya selesai dengan baik. Saya tahu itu adalah kesempatan untuk bersaksi. Baik kepada pegawai, kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai saya lihat chatnya di komennya di TikTok ya. Wah, caci dilawan. Ya tahu. Orang-orang tahu kalau yang namanya Kohar dan Cilinda ini mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Orang yang demikian jangan dilawan saudaraku. Tapi kemarin kok ada beredar berita lagi lucu. Ada yang nanya ke anak-anak saya. Bener ya? Papimu itu yang punya toko emas agung ya gitu. Dijawab enggak? Amin. Wah, amin. Jangan mengingini toko orang lain. Saya bilang ini nih ceritanya kok jadi sampai gini ya rapopo lah. Memang di dunia ini ceritanya macam-macam ya saudaraku ya. Walah. Jadi pendeta itu asik deh pokoknya ya toh. Nek orang-orang cerita ki kayaknya orang seru kayak gitu kan. Aduh. Sampai kemarin ada yang cerita lagi ke saya. Pak, ada yang cerita sama saya, itu rumahnya Pak Andi itu katanya Pak Andi itu bangun rumah itu pinjem uangnya dia. Jadi uangnya dia itu belum dikembalikan, Pak Andi bangun rumah. Lalu saya cuman senyum-senyum, wong aku tuku omah kuin ngedol omah sing lama, saudara. Ini nih saksinya ada ini, ya toh, mosok pinjem, ya nanti saya pengen kenalan sama orang yang ngomong itu ya. Mau tak peluk gitu ya, terus tak piting gitu. Tapi dipitingnya dengan kasih saudaraku. Ayo ngaku gitu ya. Kalau masih kurang kuat nanti saya serahkan ke Victor. Ya, saudara siap untuk menabur penginjilan. Nah, nek ora siap jadi meh apa? Saudara siap menabur penginjilan. Ya, setiap situasi ada kesempatan beritakan Yesus. Lalu menabur kesaksian lewat pekerjaan dan profesi tadi ya. Ya, ingat ini tugas panggilan kita. Menabur tenaga dan waktu untuk pemuridan. Menabur kasih untuk meringankan penderitaan. Kul harus berperan. Tapi ingat, minta hikmat. Nolong orang harus minta hikmat. Nolong orang bukan asal nolong. Kalau kita nolong jadi berkat, dengan hikmat Tuhan itu jadi berkat. Tapi kalau kita nolong cuman pakai belas kasihan manusia gak minta hikmat Tuhan. Sebenarnya Tuhan lagi proses orang yang lagi susah itu. Untuk dia berubah gara-gara saudara sok baik nolong dia. Akhirnya dia gak berubah. Anda salah di hadapan Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Ya. Lalu menabur doa tanpa henti. Dan menabur untuk pendirian gereja baru. Dan kita percaya bahwa semua yang menabur
pasti akan menuai. Katakan amin. Saudara, closing statement kita akan baca sama-sama slide terakhir ini. Boleh saya undang kita bangkit berdiri, saudaraku. Pemusik boleh naik. Ayo kita baca closing statement ini, saudaraku. 2, 3, mari kita menabur setiap hari. Menabur hal-hal yang tadi itu ya, saudaraku ya. Sampai amanat agung selesai dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan bagi Allah kita.